ini untuk Verdi Sambo ada dua kasus nih, dugaan pembunuhan berencana dan dugaan obstruction of justice. Sebaiknya persidangan ini dilakukan secara bersamaan atau seperti apa? Atau menunggu salah satunya inkrah dulu? Mungkin ke Pak Barita lebih dulu. Ya, saya kira itu bisa dijawab ya ketika Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum sudah menyatakan akan digabung dakwaan tadi karena ada dua tindak pidana untuk satu tersangka, dan itu menjadi kewenangan penuntut umum sesuai pasal 141 KUHP. Jadi artinya dua dakwaan itu kumulatif, yaitu dugaan pembunuhan berencana pasal 340 dan ya berkaitan dengan obstruction of justice dan pelanggaran undang-undang ITE. Jadi itu dua tindak pidana menjadi satu, dan persidangannya akan berjalan bersamaan. Ketika nanti dakwaan dibacakan, maka dakwaannya disusun secara kumulatif. Itu saya kira teknik yang akan berjalan dalam persidangan ini, Mas Reno. Jadi itu juga nanti akan kita lihat dua dakwaan itu akan dibacakan pada sidang pertama biasanya agendanya. Mas Baik, Reno. potensinya akan bersamaan. Apakah kalau bersamaan ada potensi kerawanannya, Pak Barita, mengingat nanti akan ada 11 terdakwa dalam persidangan ini di dua kasus? Kan kalau untuk kasus yang FS kan 340 subsidiar 338 55 ya, dan undang-undang berkaitan dengan obstruction of justice dan ITE itu akan dilakukan dalam persidangan terhadap FS ya. Kalau yang lainnya kan akan di-split itu untuk 5 tersangka 340 338 yang tadi disebutkan. Begitu juga 6 tersangka ya di luar FS atas obstruction of justice itu juga akan disidangkan secara terpisah. Artinya akan dilakukan splitsing dalam proses persidangannya, Mbak. Jadi itu akan berjalan bersamaan. Oke, saya ke Pak Jamin. Pak Jamin, saat dilimpahkan atau diberikan ke kejaksaan begitu ya, secara mengejutkan Verdi Sambo ini meminta maaf kepada orang tua Brigadir Yosua. Ini hal yang tidak pernah dilakukan sejak kasus ini terungkap beberapa waktu lalu. Menurut Pak Jamin, apakah ini bentuk dalam tanda kutip kejelian dari Verdi Sambo yang merupakan bekas polisi untuk melakukan hal yang bisa diperhitungkan hakim sebagai hal yang meringankan nantinya di persidangan? Ya, ini kan salah satu bentuk strategi ya, karena kondisinya juga sudah masuk P21. Artinya dia udah yakin kalau ini akan disidangkan, dan disidangkan itu perlu belas kasihan ya, baik kepada hakimnya begitu. Jadi apalagi kalau nanti para korban memberikan maaf gitu, itu kan merupakan salah satu alasan peringan dalam pertimbangan majelis hakim dalam memberikan putusan begitu. Nah, ini merupakan dasar sehingga dia kesempatan emas ini dia gunakan begitu. Nah, dan itu nanti akan diulang-ulang juga, bukan hanya sekali saja. Bisa saja nanti dia menyampaikan itu ke media beberapa kali pada saat persidangan, dan itu menjadi pertimbangan majelis. Saya juga tadi pertanyaannya itu yang terkait dengan persidangan ini, tentu dia pakai dakwaannya itu adalah dakwaan tadi dikatakan subsidiaritas kumulatif namanya. Subsidiaritas kumulatif itu 340 itu dakwaannya primer, subsidiarnya nanti 338, dan dia pakai kalimat dan pasal terkait dengan obstruction of justice. Jadi nanti hukumannya kumulatif. Jadi hukuman pidananya pembunuhan kalau berencana plus hukuman obstruction of justice. Kecuali kalau pasal 340 hukuman seumur hidup dan hukuman mati, maka hukuman itu tidak perlu ditambahkan lagi. Begitu struktur. Hukuman kumulatif ancamannya berapa tahun, Pak Jamin Ginting? Kalau hukuman mati itu ancamannya pasti hukuman mati. Kalau 340 dan hukuman seumur hidup itu paling tinggi, Mbak Eva, itu dalam suatu persidangan. Nah, dalam persidangan ini, Mbak Eva, kita lihat kelihatannya nanti hakim akan sulit untuk memisah-misah splitsing antara FS dan lainnya, karena pasalnya sama, Pak. Pasal 340 dan pasal 338, kecuali obstruction of justice kepada FS. Jadi kalau setiap sidang di split dan sidangnya dibuka tutup dan saksinya itu aja,
itu akan menyulitkan begitu, dan waktunya sangat panjang. Jadi biasanya saya nggak tahu nanti keputusan hakim seperti apa, tapi pada umumnya mereka sidangnya disatukan, cuma nomor-nomornya berbeda, nomor perkaranya berbeda, tapi sidangnya disatukan. Jadi waktu satu saksi menerangkan keterangannya itu untuk semua saksi, untuk semua perkara. Nah, biasanya seperti itu kalau dalam proses persidangan yang sama-sama didakwa pada pasal yang sama, kecuali pasal-pasalnya yang berbeda begitu. Iya, ya, terkait dengan hal itu Pak Jamin, bagaimana dengan sidang untuk Barada Eliezer atau untuk Eliezer yang statusnya sebagai justice kolaborator, apakah akan ada perbedaannya Pak Jamin? Nah inilah Mbak, satu-satunya yang saya khawatirkan dalam persidangan ini, yang paling memberatkan FS itu cuma Baradae. Yang lain, dia itu tidak terus terang ya untuk mengatakan bahwasanya melihat sendiri penembakan itu dilakukan oleh FS. Jadi ini saksi sangat penting begitu. Nah, bagaimana kedudukan saksi ini? Saksi ini harusnya ya dia justice collaborator paling tidak ada meringankan, bahkan bisa bebas. Kenapa? Kalau dia nanti pakai pasal overmah tentang keadaan memaksa dia melakukan suatu penembakan karena di bawah perintah yang tidak bisa dihindarkan kalau nggak nyawanya terancam. Nah itu bisa menjadi dasar dia. Nah tinggal nanti bagaimana keadaan saksi-saksi lain. Kelihatannya saksi-saksi lain itu masih bimbang ya. Bisa saja nanti dia tidak memberatkan FS begitu. Satu-satunya. Makanya hakim nanti jangan hanya patokannya kepada Baradae saja atau RR yang mulai goyah juga, yang sudah mulai merubah-rubah BAP-nya, tetapi kepada scientific evidence yang lain gitu. Scientific evidence mengenai balistik terhadap senjata, ya, ahli forensik terhadap kematian, bedah mayat. Nah itu harus menjadikan dasar. Jadi satu saksi saja yang memberatkan, contohnya Baradae, tapi dia juga harus menggali scientific evidence lain untuk membuktikan benar-benar bisa dipidana dan bisa dihukum gitu loh. Oke, baik. Saya ke Pak Barita. Pak Barita, kasus dari Verdi Sambo CS ini kan sangat mendapatkan atensi dari publik begitu ya. Seberapa tinggi optimisme Anda terhadap nanti jajaran hakim yang akan melakukan persidangan terhadap independensi yang akan mereka miliki dalam menyidang 11 tersangka nantinya? Nah, itu tentu standar ukurannya akan kita lihat dalam proses persidangannya, ya Mas ya. Sebab dalam situasi seperti ini tentu tidak ada yang berani main-main ya, apalagi dipertontonkan dalam sidang yang terbuka, disaksikan oleh media. Saya kira media juga memantau berita-berita dari waktu ke waktu, ya, akan berjalan dengan prinsip-prinsip hukum dan tentunya tidak akan ada yang berani main-main dengan ini. Namun dari aspek kejaksaan sudah disampaikan tidak akan ada intervensi karena selain kewenangan dan kemerdekaan itu diatur dalam Undang-Undang Kejaksaan, juga penuntutan yang sudah dimulai dalam pelimpahan ini kita sudah lihat juga dakwaan yang akan dilakukan itu adalah atas pasal 340 subsidiar 338 dan undang-undang berkaitan dengan obstruction of justice. Artinya dalam proses persidangan nanti akan bisa kita lihat dan kita saksikan bersama bagaimana penuntut umum membuktikan dakwaannya dan bagaimana juga ya para penasihat hukum menyampaikan argumentasi dan bagaimana hakim memimpin persidangan. Itu satu hal yang dapat menjadi standar ukuran kita dalam proses persidangan tadi. Namun tentunya kita berharap majelis hakim secara arif bijaksana akan lihat aspek keadilan dalam penanganan kasus ini untuk mencari keadilan yang material, Mbak Eva dan Mas Reno. Baik. Terakhir kita ke Pak Jamin Ginting. Verdi Sambo sudah minta maaf, artinya sudah mengakui. Dampaknya untuk proses persidangan akan seperti apa untuk membuktikan kasus ini secara terang benderang? Apakah lebih mudah dengan pengakuan ini? Ya saya kira untuk pasal 338 sangat memudahkan hakim ya untuk menyatakan memang benar pembunuhan terjadi dan orangnya sudah mati. Cuma permasalahannya untuk membuktikan pasal 340, apakah benar ada perencanaan untuk melakukan pembunuhan ini, direncanakan sebelumnya. Nah ini kan masih alibinya Sambo kan dia bilang saya melakukan ini karena ada rasa dendam dan segala macam begitu. Nah itu perkiraan dari para hakim akan melihat ini apakah ini spontanitas karena pada ada laporan disampaikan kepada dia dari istrinya langsung dia datang dan menembak, itu kan spontanitas. Nah kalau spontanitas
sepintas nanti masuknya pasal 338, atau memang ada perencanaan sebelumnya untuk membunuh dia bersama-sama dengan para squad yang dia sudah sebutkan begitu. Nah, kalau memang ada perencanaan pasti itu kena pasal 340 karena hukumannya lebih berat ya, hukuman mati dan seumur hidup, sedangkan 338 itu kan cuma 15 tahun ya. Betul. Tetapi ya dengan ada pasal lain, obstruction of justice tentu akan ditambahkan. Nanti kita lihatlah bagaimana pemberatan terhadap ini, apakah bisa 340 atau 338. Tapi dengan pengakuannya tadi, permohonan maaf 338-nya itu sudah terpenuhi, saya kira. Baik, terima kasih Ketua Komisi Kejaksaan Barita Simanjuntak dan pakar hukum pidana Jamin Ginting sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Salam sehat Pak Barita, Pak Jamin. Terima kasih. Salam sehat Mas.